Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Sekarang kita akan membahas buku Bupenat Jilid 3A tema 1 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup untuk melanjutkan video yang sebelumnya. Yaitu silakan dibuka adik-adik halaman 44 adik-adik ya. Di halaman 44 itu terdapat soal ayo berlatih PPKN adik-adik. Ya, langsung aja saya baca untuk mempersingkat waktu. Nomor 1, bacalah cerita berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal yang diberikan. Nah, adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berwarna abu-abu ini di dalam kotak. Setelah itu kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang A, apa perbedaan yang ada di antara siswa kelas Dedi? Jawabannya adalah perbedaan berupa olahraga kegemaran. Kemudian yang B, apakah mereka menunjukkan sikap rukun? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, walaupun olahraga kegemaran mereka berbeda-beda, mereka tetap kompak. Kemudian yang C, apakah mereka telah menunjukkan kerjasama dengan baik? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, ketika diadakan perlombaan kasti, mereka semua ikut bermain dengan semangat dan sportif. Kemudian yang D, apa manfaat hidup rukun dan kerjasama dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah dapat menciptakan kekompakan, meningkatkan sikap saling membantu, mendapatkan suatu kemenangan. Itu yang terdapat di dalam teks. Selanjutnya nomor 2, ceritakanlah pengalamanmu menerapkan hidup rukun di sekolah. Apa manfaat dari penerapan hidup rukun tersebut bagimu dan teman-temanmu? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Oke, saya coba karangkan sebuah peristiwa ya adik-adik ya. Ini dia. Aku berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Andi yang berangkat naik sepeda selalu mengajakku untuk bersepeda bersama. Kadang aku yang mengayuh sepeda, kadang Andi yang mengayuh sepeda. Hidup rukun membuat pertemanan kami jadi lebih baik. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 45 adik. Di halaman 45 itu ada ayo berlatih, yaitu bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya silakan adik-adik baca dulu teks yang berjudul manfaat olahraga bagi perkembangan tubuh. Jika sudah dibaca, kita langsung ke pertanyaannya nomor 1. Tuliskan 5 kata yang baru yang kamu temukan setelah membaca teks tersebut. Jawabannya, nah ini dia. Pertumbuhan, ahli, perkembangan, rileks, dan rutin. Nomor 2, carilah makna kata berikut. Manfaat, olahraga, rileks, nyenyak, sehat, dan bugar. Ini nyarinya harus di KBBI ya adik-adik ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adik-adik bisa download dari Play Store. Manfaat artinya adalah guna, faedah. Kemudian B, olahraga, artinya menggerakkan badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Kemudian rileks, artinya adalah beristirahat, tidak kaku, santai. Yang D, nyenyak, artinya adalah sukar atau sulit dibangunkan, lelap, pulas. Yang E, sehat, artinya baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, dalam kurung bebas dari sakit. Yang F adalah bugar, artinya sehat dan segar. Kemudian yang nomor 3, buatlah kalimat menggunakan kata-kata pada soal nomor 2. Yang pertama adalah manfaat.
Nah, contoh kalimatnya adalah manfaat dari olahraga adalah badan terasa bugar. Yang B, bikinlah sebuah kalimat dengan kata olahraga. Ini dia, olahraga sangat penting bagi tubuh kita. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata relax. Ini dia, olahraga dapat membuat tubuh kita jadi lebih rileks. Buatlah kalimat dengan kata nyenyak. Gampang adik-adik, Rina tidur dengan nyenyak. Buatlah kalimat dengan kata sehat. Olahraga membuat badan jadi sehat. Kemudian buatlah kalimat dengan kata bugar. Setelah berolahraga, badan akan terasa bugar. Oke, kemudian kita lanjutkan ke halaman 47. Di sana ada ayo berlatih matematika. Tentukan hasil pengurangan berikut. Ini semuanya sudah ada saya salin di sini adik-adik ya. Yang pertama adalah 3.275 dikurangi 2.033. 5 kurang 3 adalah 2. 7 kurang 3 4. Saya ada pena di sini adik-adik. Saya ulangi ya adik-adik ya. 5 dikurang 3 adalah 2, 7 kurang 3 4, 2 kurang 0 2, 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1242. Yang nomor 2, 3648 dikurang dengan 1520. 8 dikurang 0 8, 4 dikurang 2 2, 6 dikurang 5 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jawabannya adalah 2128. Yang nomor 3, 4.752 dikurang 2.510. 2 dikurang 0 tetap 2, 5 dikurang 1 4, 7 dikurang 5 2, 4 dikurang 2 2. Jadi hasilnya 2242. Nomor 4, 5.478 dikurang 2.205. 8 dikurang 5 3, 7 dikurang 0 tetap 7, 4 dikurang 2 2, 5 dikurang 2 3. Hasilnya 3.273. Yang nomor 5, 3.428 dikurang 1.251. 8 dikurang 1 7. 2 dikurang 5 tidak bisa adik-adik. Pinjam ke 4. Karena dipinjam 4 jadi 3. Dipinjam 1 tadi, satunya taruh di sini adik-adik. Jadi 2 ini berubah menjadi 12. Setelah itu dikurangkan dengan bawahnya. 12 dikurang 5 hasilnya adalah 7. Tadi yang masih sisa 3. Habis dipinjam tadi 4-nya jadi 3. Terus dikurangkan dengan bawahnya. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah ini 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah 2177. Nomor 6. 4.225 dikurang 2.171. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 2 dikurang 7 tidak bisa. Pinjam kedua. 2 dipinjam 1 taruh di sini. Dan 2 sehingga sisanya cuma 1. Ini menjadi 12. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Tadi yang sisa 1 tadi di sini. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2054. Nomor 7, 5.891 dikurang 2.607. 1 dikurang 7 tidak bisa. 9 pinjam 1 jadi 8. Satunya tadi yang dipinjam taruh di sini berarti jadi 11. 11 dikurang 7 sama dengan 4. 8 dikurang 0 tetap 8. 8 dikurang 6 jadi 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3.284. Dan yang terakhir 7.425 dikurang 3.370. 5 dikurang 0 tetap 5. 2 dikurang 7 tidak bisa. Pinjam ke 4. 4-nya jadi 3 karena dipinjam 1. 1 pinjaman tadi taruh di sini. 2-nya berubah jadi 12. Kemudian 12 baru bisa dikurangkan dengan 7 yaitu 5 hasilnya. Tadi sisa yang 3 setelah dipinjam. Dikurang 3 sama dengan 0. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4.055. Begitu adik-adik. Kemudian halaman 48 adik-adik.
Di halaman 48 ada bahasa Indonesia. Perhatikan gambar seri berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soal di bawahnya. Langsung saja nomor 1, apa kegiatan yang terdapat dalam gambar seri tersebut? Jawabnya adalah kegiatan sebelum makan, saat makan, dan sesudah makan. Maaf ya adik-adik, ini ada yang dilakukan sebenarnya adik. Tolong ditambahkan adik-adik, kegiatan yang dilakukan sebelum makan, koma, saat makan, koma, dan sesudah makan. Oke, saya ulangi, kegiatan yang dilakukan sebelum makan, koma, saat makan, dan sesudah makan. Nomor 2, pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Kapan dan di mana? Lengkap ya. Pernah. Kapan? Ya, setiap selesai makan di rumah. Nomor 3, ceritakanlah pengalamanmu melakukan kegiatan pada gambar tersebut. Jawabnya adalah, pengalamannya diceritakan adik-adik. Sebelum makan, saya mencuci tangan dengan sabun. Lalu saya duduk di meja makan dan berdoa sebelum makan. Setelah makan, saya berdoa, lalu membersihkan piringnya dan mencucinya bersama ibu. Karena piringnya takut pecah ya adik ya, jadi harus dibimbing sama orang tua, ibu biasanya. Kemudian nomor 4. Nomor 4, urutkanlah gambar seri berikut. Tuliskan urutan gambar yang benar. Setelah itu buatlah cerita berdasarkan gambar seri tersebut. Jadi kotak-kotak ini adik-adik dikasih angka ya adik-adik ya. Anggap aja ada 3 kotak, jadi seperti ini. Ya, yang pertama adalah kotak yang tengah. Jadi ini yang pertama adik-adik, kasih nomor 1, kasihlah nomor 2 di kotaknya. Di sini kotaknya. Kemudian di sini kasihlah nomor 3. Kemudian bikinlah sebuah cerita adik-adik. Nah ini dia. Sinta mencuci tangannya dengan sabun agar kuman di tangan mati. Lalu ia membilas tangannya dengan air mengalir. Setelah itu dia mengeringkan tangannya dengan handuk. Sudah ya adik-adik ya. Oke jika sudah, kita lanjutkan ke halaman berapa ini ya? Halaman 52 sekalian. Di halaman 52 ini ada latihan soal subtema 2. Dimulai dari bahasa Indonesia. Sebelum menjawab nomor 1 sampai nomor 3, silakan adik-adik baca dulu teks yang ada di dalam kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke nomor 1, pertumbuhan yang dialami Jonas adalah, jawabannya yaitu A, bertambah tinggi dan berat. Nomor 2, tahap perkembangan yang dialami Jonas adalah, jawabnya jawabnya adalah A, lahir, merangkak, berjalan. Saya ulangi, nomor 2 jawabnya A, lahir, merangkak, berjalan. Nomor 3, tanda-tanda Jonas tumbuh dengan baik adalah, jawabnya Jonas mengalami pertumbuhan yaitu bertambah tinggi dan bertambah berat. Nomor 4, buatlah kalimat sesuai dengan gambar seri berikut. A, B, C. Gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui. Jawabannya adalah yang pertama, A, Dayu mencuci tangan dengan sabun. Yang B, Dayu membilas tangannya dengan air bersih yang mengalir. Yang C, Dayu mengeringkan tangan yang sudah dicuci dengan kain lap. Atau dengan handuk juga boleh adik-adik ya. Nomor 5, tuliskan 5 makanan sehat yang baik untuk pertumbuhanmu. Pasti ini jawabannya bisa berbeda-beda ya adik-adik ya. Jawabannya adalah sayur, buah, kacang-kacangan, susu, dan daging. Oke, sekarang kita menuju ke matematika.
Hasil dari penjumlahan di samping adalah 2176 ditambah 2615. Hasilnya adalah 4791, yaitu yang C. Nomor 2, pengurangan berikut yang hasilnya paling besar adalah setelah dikurang-kurangkan adik-adik yang paling besar hasilnya adalah yang A, yaitu 2085. Hasilnya pengurangan dari 5825 dikurang 3740, hasilnya adalah 2085, sedangkan yang B hasilnya 2082, yang C hasilnya 2068. Berarti yang adik-adik lingkar adalah yang A, karena jawabannya itu paling besar. Kemudian nomor 3, 4175 ditambah 2490 sudah dibantu oleh bukunya 5 tambah 0, 5, 7 tambah 9, 16, simpan 1, 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6. Jadi jawabnya adalah P-nya ini adalah 6 adik-adik. 6 ya. Adik-adik tulis 6 saja di sini. Kemudian nomor 4, 7358 dikurang 3288 dikurang 0 sama dengan 8. 5 dikurang 8 tidak bisa adik-adik. Oh, di sini ada ya, sudah dijelaskan. 8 dikurang 0, 8. 5 dikurang 8 tidak bisa, pinjam ke 3. 3-nya berubah jadi 2 karena dipinjam 1 untuk 5 tadi. Sehingga 5-nya berubah menjadi 15. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Berarti Q-nya adalah 7. Jadi adik-adik tulis di sini 7, angka 7. Nomor 5, tuliskan dua bilangan 4 angka yang berbeda lalu tentukan selisihnya. Ini dia udah ditulis 7890 dikurang 1520. Hasilnya adalah 0 kurang 0, 0, 9 kurang 2, 7, 8 kurang 5, 3, 7 kurang 1 sama dengan 6. Jadi 6370. Dan ini bisa adik-adik karang sendiri. Cuman hitungannya jangan dikarang ya adik-adik ya. Angka yang di atas soal ini loh adik-adik bisa dikarang. Oke, sekarang kita ke PPKN. Nomor 1. Menghargai keberagaman merupakan pengamalan sila titik-titik Pancasila. Jawabnya adalah A, sila kedua. Tapi mungkin di beberapa pelajaran di kelas 4 atau kelas 5 itu biasanya sila ketiga adik-adik. Cuman saya mau memberitahu kepada adik-adik. Di sini ada adik-adik. Nah, ini di halaman 35. Di sini ada tertulis nih adik-adik. Tadi saya garis bawahi. Nih salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Jadi siapa tahu nanti disalahkan sama gurunya, ya beritahu aja. Di sini ada Bu, halaman 35 di bukunya nih. Oke ya adik-adik ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Manfaat persatuan di sekolah adalah banyak ya adik. Ini sudah saya tuliskan, mencegah terjadinya perselisihan dengan teman, sehingga tercipta kerukunan. Nomor 3. Dedi bertubuh tinggi sedangkan Rano kurang tinggi. Dedi melihat Rano tidak dapat mengambilkan buku di rak buku yang agak tinggi. Sikap Dedi sebaiknya membantunya. Atau kalau mau lebih panjang jawabnya adalah menolong Rano mengambilkan buku di rak buku yang agak tinggi. Itu. Nomor 4. Bagaimana caramu menyikapi keberagaman yang ada di kelasmu? Caranya adalah tidak saling mengejek dan tetap saling menghormati adik-adik. Nggak boleh ya ejek-ejekan ya. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 5. Mengapa menghargai keberagaman dapat mencegah terjadinya perselisihan? Menurut saya jawabannya adalah karena silau ya adik ya. Karena dengan menghargai keragaman akan tercipta rasa toleransi, kerukunan, dan persatuan antar sesama. Saya ulangi. Nah, begini. Karena dengan menghargai keberagaman akan tercipta rasa toleransi, kerukunan, dan persatuan antar sesama. Jika adik memiliki jawaban yang lebih tepat lagi, ya silakan dipakai. Nomor 6.
Ini masih PPKN. Hasil ulangan PPKN Fitri kurang bagus. Fitri tahu bahwa Lani mendapat nilai bagus. Fitri meminta Lani membantunya belajar. Sikap Lani sebaiknya, jawabnya adalah C. Membantu Fitri belajar dengan senang hati. Sekarang nomor 7 adik-adik. Manfaat kerjasama dalam olahraga beregu adalah jawabnya B. Memenangkan pertandingan dengan sportif. Nomor 8, salah satu manfaat hidup rukun dalam keberagaman adalah nomor 8 jawabnya memiliki banyak teman, mempererat persahabatan. Nomor 9. Tuliskan 3 kegiatan yang menunjukkan sikap kerjasama di sekolah. Membersihkan kelas bersama, bermain sepak bola di sekolah, membantu teman kelompok yang sedang kesulitan. Oke, nomor 10. Ibu guru membagi siswa-siswa ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas siswa-siswa dari berbagai daerah. A. Apa sebaiknya sikap dari tiap anggota kelompok? Jawabnya adalah tetap bekerja sama dan tidak membedakan. Yang B. Apa manfaat sikap tersebut? Apa manfaat dari tetap bekerja sama dan tidak membedakan? Jawabnya adalah agar terjalin persatuan dalam keberagaman. Sekarang kita ke SBDP adik-adik. Nomor 1, gerak kepala seperti menoleh dan menggeleng digerakkan dengan, jawabannya adalah B. Lemah. Nomor 2, gerak melompat-lompat dengan satu kaki meniru gerak permainan, jawabnya B. Engklek. Nomor 3, anggota tubuh yang dapat digerakkan antara lain, jawabannya adalah kepala, tangan, kaki. Nomor 4, gerak menanam dan mencangkul termasuk ke dalam gerak, jawabnya adalah gerak kuat, dalam kurung gerak tangan. Kemudian nomor 5, tuliskan macam-macam gerak tangan dan kaki. Kalau gerak tangan, contohnya adalah melambai, merentangkan tangan, kemudian mengangkat tangan, dan melenggang. Kemudian kalau gerakan kaki adalah berjalan, berjinjit, meloncat, jalan di tempat. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan kita pada sekarang, pas saat ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk subtema yang ketiga ya adik-adik ya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang lagi pelajarannya adik-adik, biar tidak lupa. Kemudian bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum, tolong di subscribe, kemudian di like, di komen, dan di share kepada teman-temannya yang masih bingung dalam mengisi buku pulpena jilid 3A tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Terima kasih dan sampai jumpa.